Bahasana bahas ini bareng Safa dan Oshi. Oke guys, kali ini kita akan ngebahas tentang hal-hal yang nggak terlalu berat-berat, nggak terlalu rumit-rumit kayak hubungan Safa dengan dia. Wow. Dan serius gak serius sih kayak hubungan aku dengan dia. Ya kan gantian. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar produktivitas nih. Tapi sebelum produktivitas, aku tuh kepo nih sebenarnya sama Safa. Kan sekarang kan lagi zamannya pandemik ya. Atau ya kayaknya pandemik masih lama sih, 2-3 tahun lagi mungkin ya. Nah sebenarnya selama setahun ini kamu ngapain aja waktu pandemi? Selama setahun ini nih, awal pandemi tuh aku lebih sering ke santai, nyantai-nyantai aja, nikmatin me time. Terus ya paling biasanya aku isi kayak mencoba merawat diri. Terus Pedicure kayak. iya, maskeran gitu lah. Tapi makin kesini aku mikir kayaknya aku buang-buang waktu juga, dan itu tuh berlangsung selama beberapa bulan awal. Terus aku juga karena aku jadi lebih ke kecanduan sosial media. Kayak bangun tidur, karena kita kan sekolahnya online kan, kita kuliah online gitu, jadi sering kayak dikit-dikit buka HP. Tapi di situ aku juga lihat di sosial media, terutama Instagram sama TikTok tuh orang-orang tuh pada produktif banget, pada ngelakuin kegiatan gitu. Aku story-nya mereka tuh bener-bener kayak yang mereka ikut organisasi nih, kalau nggak mereka sepedaan, atau mereka bikin konten make up, atau mereka bikin konten masak-masak. Nah aku mikir di situ kayak kayaknya ini ada peluang deh buat aku berkarya. Aduh, berkarya nih. Jadi gara-gara nonton story orang dalam orang-orang itu berkarya, kamu ikutan berkarya juga. Bener banget. Jadi aku kayak pengen apa ya? Jadi kayak trigger gitu loh. Aduh, ya orang-orang pada sibuk banget nih, sedangkan aku cuma leha-leha di rumah gitu. Yang ada kan cuma dimarahin nih sama orang tua, tiduran mulu kan. Yaudah, akhirnya dari situ aku ngeliat aku pengen cari hobi baru nih. Selain cuma leha-leha ya, apa ya kira-kira yang bisa aku lakuin yang aku nggak perlu keluar rumah nih, nggak perlu keluar rumah ribet-ribet. Dan akhirnya aku milih buat belajar masak-masak. Itu aku lihat masak-masak tuh dari konten-konten TikTok, konten-konten Instagram gitu. Itu akhirnya aku bikin, dan ternyata itu jadi salah satu income aku selama pandemi ini. Wah, jadi karena berkarya jadi dapet cuan. Alhamdulillahnya dapet cuan gitu. Jadi dan nggak cuma misalnya nih ya, aku nonton video bikin makaroni skutel, terus kayaknya kok cuma gitu-gitu aja ya, itu aku kreasiin nih, gimana nih misalnya ingredients di dalamnya aku kreasiin, terus dari packagingnya juga gitu. Dan aku lihat pasar yang di tempatku gitu, lingkungan sekitarku tuh apa sih sebenarnya mereka suka gitu. Kayak misalnya di kampungku kan, karena aku jualnya nggak berani yang jauh-jauh karena pandemi ini kan, aku hanya jual di kampungku aja. Itu aku jual, mereka tuh nggak ada tuh yang jual makanan kayak zupa, terus Makanan western gitu ya. Makanan western tuh jarang. Makanya aku sama ibuku tuh berusaha buat ayo deh yuk kita bikin makanan western dengan harga murah, dengan packaging yang lucu, biar orang-orang tuh pada tertarik gitu. Jadi pandemi ini tuh juga menghasilkan juga istilahnya. Jadi kamu bikin suatu produk ya waktu pandemi ini? Iya, jadi bikin produk gitu. Jadi biar produktif kalau kata orang-orang. Produktif. By the way, karena kamu udah ngerasain juga produktif nih. Kan tema kita juga kali ini produktivitas ya, anak-anak aula millennials kan. Tapi sebenarnya definisi produktivitas itu yang sebenarnya seperti apa sih? Kalau menurut aku ya, menurut aku itu sibuk sama produktif itu beda. Oke. Note guys, sibuk sama produktif itu beda. Menurut aku sibuk tuh ya kita melakukan aktivitas tanpa apa ya, tanpa ada, ya tetap ada tujuan, tapi kayaknya outputnya tuh gak besar gitu. Terus juga terlalu buang-buang waktu kalau sibuk. Tapi kalau produktif, misalnya kita padetin jadwal di jam 8 sampai jam 12 siang tuh udah kita buat melakukan aktivitas kita gitu. Tapi dan itu menghasilkan karya yang banyak. Sedangkan menurutku kalau sibuk tuh dia kayak 9 to 5 ngerjain sesuatu, tapi hasilnya ya sama aja, nggak banyak gitu. Okay. Kalau dari aku sendiri sih ngeliatnya tuh bener ya, sibuk sama produktif itu berbeda sih pasti ya. Karena juga udah outputnya beda, cara jalannya beda. Kalau tadi menurut aku nih, dari sibuk itu tuh sebenarnya juga baik gak baik. Jadi kayak netral-netral aja gitu. Kayak kata-kata malas nih, netral. Nah, sibuk ini tuh kalau aku lihat ya ketika kamu punya banyak apa ya, schedule gitu, terus banyak
agenda, terus akhirnya kamu padat deh gitu. Jadi tapi apakah itu membuahkan sebuah produk yang tujuannya kamu set dari awal, itu belum tentu gitu. Kalau aku lihat gitu. Tapi kata bapak aku, sibuk itu baik untuk kalian yang gak bisa manage waktu kayak aku, kayak yang aku sukanya delay, kayak apa sih, ngaret ya, kata-katanya ngaret gitu, jam karet. Nah itu tuh cocok nih buat aku yang ngaret untuk manajemen waktu aku sibuk, jadinya aku tuh sibuk-sibukin diri gitu biar aku tuh bisa memanage waktu dengan baik gitu. Jadi sebenarnya produktivitas itu objektif, relatif dari teman-teman melihatnya seperti apa sih. Kalau aku lihatnya seperti itu. Bener banget sih. Kalau dari kamu sendiri nih, selama pandemi kamu udah ngapain aja nih sih? Produktif. Ngapain aja nih? Kalau produktifnya sendiri, aku tuh ngerasain, aku tuh kayak selama satu pandemi ini ya, aku tuh belajar banyak banget gitu. Self developing, habis itu aku belajar banyak skill, aku belajar gimana sih sebenarnya dunia kerja itu bekerja gitu. Terus aku coba kerja-kerja juga nih di beberapa skill atau kerjaan yang sekiranya tuh menampung aku sebagai seorang mahasiswa gitu. Oh gitu. Atau istilahnya freelance coba-coba gitu. Coba-coba freelance. Aku di bagian digital marketing sih. Oh gitu. Aku mau nanya nih sih, banyak teman-teman aku tuh yang bilang gini, kok kamu bisa sih produktif? Kok kamu bisa ada kegiatan sih, bisa menghasilkan karya? Itu tuh sebenarnya karena mereka tuh ngerasa ada hambatan, dan mereka juga nggak mau mencari solusinya gitu. Menurut kamu ada solusinya nggak sih? Kalau dari solusi sih mungkin kita bisa breakdown dulu ya ke masalah hambatan tadi, santai aja ya. Kalau aku lihat itu ada yang namanya tuh toxic productivity. Ya, pernah dengar nggak? Jadi toxic productivity itu gimana tuh teman-teman ngelihat suatu produktivitas tuh kayak suatu hal yang dimaha-agungkan gitu loh. Ya akhirnya teman-teman tuh jadi kayak bias gitu, atau istilahnya bias apa ya? Kayak sedikit menyimpang gitulah. Contoh nih, orang-orang apa ya? Dari melihat setiap hari ada story-story teman-teman yang kayak produktif banget gitu-gitu, akhirnya dia insecure parah gitu, akhirnya jadi mental breakdown gitu, akhirnya overthinking. Padahal sebenarnya teman-temannya itu nggak ngapa-ngapain, dia cuma bikin story, cuma karena perkumpulan teman-temannya tadi dikumpul-kumpul Lingkungannya gitu berarti ya, circle-nya dia, environment dia, akhirnya dia tuh kayak mikir, kok gue gini ya, nggak ada gunanya nih di dunia. Nah itu juga salah satu. Jadi pikirannya malah kemana-mana ya, malah insecure. Jadi kalau ada konsep productivity dan juga toxic productivity, teman-teman tuh kayak harus lihat gitu loh. Kalian tuh harus punya batasan-batasan gitu. Contohnya kalau aku kemarin sampai sakit kayak yang beneran bangun tidur lagi gadget terus 2 minggu beberapa bulan, sampai akhirnya aku jatuh sakit. Kayak itu kesalahan aku yang nggak bisa memanage diri. Itu udah termasuk toksik ya teman-teman. Jadi jangan ditiru, kita harus tahu batasan-batasan diri kita, jangan terpaku pada orang-orang itu. Nih ya, aku juga nih kemarin itu aku iseng buka Instagram, lihat videonya Keanu AGL sama Mama Gigi nih. Itu yang elang gitu nggak sih? Iya, elang, Buffalo lihat elang. Di situ dia bilang kalau insecure itu penting. Insecure itu penting. Ini kan agak menyimpang nih sama opini kamu tadi nih. Menurut dia insecure itu penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak insecure, kita nggak bisa nge-improve diri kita, berkarya ya. Iya, bener banget. Dan menurutku kata-kata dia itu benar. Tapi kita jangan lupa bersyukur. Kita harus menerima kita apa adanya. Kita nggak boleh maksain diri kita buat aku harus kayak dia nih, harus kayak dia. Enggak. Ibaratnya nih kita naik mobil di jalan tol, jadi kita lurus aja, nggak usah. Sesekali boleh lah lihat spion kanan kiri, kalau waktu mau nyalip boleh lah. Tapi jangan terus-terusan kita bandingin diri kita sama orang lain gitu. Bener-bener istilahnya no insecure but bersyukur. Bener banget. Bener. Tapi aku bukan juga ya, relate dan juga setuju sama omongan Kian sebenarnya. Jadi nggak terlalu menyimpang banget, karena sebenarnya konsep insecure itu tuh membantu kita untuk lebih apa ya, kalau dalam hormon kortisol nih, atau enggak dalam cara kita beremosi gitu, itu tuh ada yang namanya, teman-teman tuh butuh yang namanya stres gitu. Kenapa sih stres itu dipentingkan? Karena stres itu tuh ngebawa teman-teman untuk moving gitu loh. Makanya insecure itu bagus, karena itu bisa bikin teman berkarya. Oh ya, teman aku tuh gini, aku mau gini gitu. Akhirnya dia bikin sebuah karya gitu. Tapi semua hal tadi kan gak baik ya kalau berlebihan. Sama pun dengan stres, ketika stres itu terlalu tinggi, jadi adrenalin dalam tubuh kita tuh juga terlalu tinggi gitu loh. Jadi malah justru kontrolnya nggak baik. Ujung-ujungnya overthinking lagi, setiap malam setiap mau tidur pasti overthinking. Karena banyak banget yang bunuh diri ya.
Itu nggak baik Wah, banget jangan tuh. sampai sih, karena banyak banget teman-teman yang cerita kayak, Saf, kenapa ya setiap mau tidur tuh overthinking, kepikiran kalau dia nggak berguna buat keluarganya apa segala macam, apalagi selama pandemi ini cuma diem aja di rumah. Tapi sebenarnya nih ada hacks, ada life hacks selama pandemi nih. Oh, siapa punya life hacknya? Punya dong. Pandemi hacks berarti ya? Pandemi hacks. Jadi kalau dari aku nih, pandemi hacks. Yang pertama, kita tuh bisa explore diri kita. Oke. Explore lebih dalam, misalnya nih, aku suka apa ya kira-kira ya? Atau suka dia termasuk nge-explore nggak? Jangan explore dulu dong. Yang kedua kita ini hampir mirip sama yang pertama. Kita cari hobi kita apa sih sebenarnya, passion kita apa. Kalau aku kemarin tuh sebenarnya jujur ya, sebelum pandemi itu aku nggak tahu hobi aku apa. Oh iya. Cuma karena mungkin ibuku suka masak kali ya, aku ngeliat kayaknya seru juga nih buat masak-masak. Toh juga kita nggak perlu keluar rumah yang heboh, paling cuma buat belanja doang kan. Makanya akhirnya aku menemukan hobi baru, yaitu masak-masak gitu. Terus selain itu kita juga bisa ikut webinar-webinar. Banyak banget loh sekarang tuh webinar-webinar gratis teman-teman. Tis, murah banget, kita cuma tinggal join Zoom. Wah. Itu Modalnya berarti kuota internet nih. modalnya cuma kuota internet. Udah segampang itu. Itu aja mungkin kalian dapat kuota internet dari kampus. Kemendikbud. Udah nggak usah pusing-pusing lagi. Say thanks to Kemendikbud first. Tapi bener sih, aku juga akhirnya dapet pekerjaan sekarang itu karena lagi-lagi karena pandemi dan juga era digital ini sih. Jadinya kayak aku searching materinya, aku ikutin kelas-kelasnya, aku punya mentor, finally aku punya job gitu loh. Aku punya pekerjaan yang juga passion on me gitu. Jadi aku senang sekali untuk ngelakuinnya. Berarti sebenarnya tuh di balik musibah ini tuh pasti ada keberkahan gak sih? Bener banget gak sih? Jadi kamu bisa nemu ini passion kamu apa, bisa jadi cuan juga gitu. Kayak kamu ya, Zam. Kayak aku juga karena kan juga udah ada pekerjaan ya. Alhamdulillah kita bisa membantu orang tua. Oke, kayaknya tadi cukup menarik sih yang kamu kasih kayak istilahnya pandemi hacks gitu ya, apalagi tentang webinar. Tapi teman-teman tetap, apapun yang berlebihan itu nggak baik ya. Jadi mau kalian sering webinar, kalau kalian nggak mengasah ilmu webinarnya itu juga sama aja, itu juga bohong ya. Oke, kalau gitu udahin aja kali ya podcastnya ya. Takut teman-teman habis ini kabur karena kelamaan kita takut ngobrol. kayaknya kupingnya panas nih. Iya benar-benar. Oh ya, tapi sebelum kita tutup, kita mau ngucapin terima kasih banget nih buat Suka TV karena udah ngadain acara ini, ngadain lomba ini, dan itu sebagai wadah kita untuk produktif dan kreatif selama pandemi. Kita dapat satu produk lagi nih dalam kita berkarya ya. Iya benar banget nih. Dan kita juga mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Suka TV yang ke 10 tahun. Semoga banget ya Suka TV bisa menjadi saluran media mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dan menjadi tempat untuk teman-teman menimba banyak informasi. Dan juga diharapkan juga nih semoga UIN Sunan Kalijaga terus berintegrasi dan interkoneksi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Safa Teranjisa dan teman saya Ashi. Kita tutup obrolan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.